Perang Yarmuk. Awal tahun ke-13 Hijriah, Jazirah Arab telah sepenuhnya dalam kendali kaum muslim. Saat itu, kepemimpinan umat muslim berada di tangan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang berkedudukan di Madinah. Di awal pergantian tahun itu, Khalifah Abu Bakar berhasil memulihkan stabilitas semenanjung Arab melalui Perang Riddah. Dan kini, Khalifah Abu Bakar mengarahkan targetnya ke Syria dan Persia. Di zaman Nabi Muhammad, ekspedisi keluar Arab sempat dilakukan melalui Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Ketika itu, ekspedisi militer keluar Jazirah Arab lebih untuk memberi pelajaran kepada orang-orang Romawi Timur atau Bizantium dan menegaskan eksistensi kaum muslim. Sekarang, Khalifah Abu Bakar memberangkatkan pasukan bukan sekedar untuk memberi pelajaran, tetapi untuk menaklukkan dua imperium besar, yaitu Bizantium dan Sasanid Persia. Melalui surat mandat, Khalifah Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima perang dalam ekspedisi militer ke Persia. Khalid bin Walid yang berada di Yamamah setelah mengalahkan Musailamah segera menggerakkan pasukannya ke perbatasan Persia. Sementara itu, Khalifah Abu Bakar mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Khalid bin Sa'id al-As ke Taima, yaitu wilayah perbatasan Syria dan Arab. Pergerakan pasukan dari Arab menuju Taima berhasil diketahui oleh Telik Sandi Bizantium. Mereka mempersiapkan ribuan pasukan yang terdiri dari klan-klan Nasrani Arab seperti Bani Qalb, Salih, Lahem, Juzam, dan Gosan. Pasukan Arab Bizantium itu sudah dalam posisi siap tempur ketika pasukan Muslim memasuki Taima. Khalid bin Sa'id dan pasukannya tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Sambutan pasukan Bizantium dalam formasi tempur membuat pasukan Muslim harus siaga saat itu juga. Pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan. Khalid bin Sa'id memimpin pasukannya melakukan manuver cepat ke garis depan pasukan Bizantium. Taima sepertinya akan menjadi medan pertempuran sengit, namun hal itu tidak terjadi. Melihat cepatnya manuver pasukan Muslim membuat sebagian pasukan Bizantium mundur dan sisanya menyerah kepada pasukan Muslim. Khalid bin Sa'id mengirimkan berita kemenangan di Taima itu kepada Khalifah Abu Bakar. Khalid bin Sa'id mendapatkan perintah lanjutan agar terus bergerak maju. Khalifah Abu Bakar mengirimkan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid bin Sa'id kemudian mengarahkan pasukannya ke Ilya. Konsentrasi pasukan Bizantium yang dipimpin Bahan menyambut kedatangan pasukan Muslim. Pertempuran tersebut dimulai dengan duel dua panglima. Khalid bin Sa'id melakukan perang tanding melawan Bahan, panglima pasukan Bizantium di Ilya. Merasa diambang kekalahan, Bahan memilih lari dari pertempuran. Pasukan Bizantium yang kehilangan pemimpin pun mundur hingga ke Damaskus. Khalid bin Sa'id terus mengejar pasukan Bizantium hingga ke pinggiran Damaskus. Pertempuran sengit terjadi di pinggiran kota. Bahan yang lari dari Ilya kini datang dengan pasukan yang lebih besar. Khalid bin Sa'id dan pasukannya mulai terdesak. Gelombang serangan yang terus mengalir dari Damaskus membuat Khalid bin Sa'id menarik pasukannya. Khalid bin Sa'id membawa pasukannya ke Zil Marwah. Pasukan Khalid bin Sa'id bergabung dengan pasukan yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Sebelumnya, Ikrimah juga mengalami serangkaian kegagalan dalam kampanye militer di Syria. Mendengar pasukannya gagal di Syria, Khalifah Abu Bakar membentuk unit-unit pasukan baru. Yazid bin Abu Sufyan dengan dibantu Suhail bin Amr ditunjuk sebagai panglima perang dengan target menaklukkan Damaskus. Abu Ubaidah bin Jarrah diberi mandat sebagai panglima perang dengan target menaklukkan kota Hims atau disebut juga kota Homs. Amr bin As ditunjuk sebagai panglima perang untuk ekspedisi ke Palestina. Khalifah Abu Bakar juga memindahkan Syurahbil bin Hasanah dari koordinasi Khalid bin Walid di Persia untuk menuju ke Yordania. Pasukannya dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah, dan Syurahbil bin Hasanah bergerak menuju Syria melewati Tabuk. Sedangkan pasukan yang dipimpin Amr bin As bergerak melewati Al-Mudaqah, jalan memotong di tepian barat Laut Merah, rute yang biasa digunakan kaum Quraisy berdagang ke Syria. Serangkaian pertempuran yang berat kini tinggal menunggu waktu. Tanah Syria akan menjadi saksi bagaimana pasukan dari suku-suku Arab akan mengubah jalannya sejarah Mediterania. Lebih dari separuh milenium, Syria telah menjadi provinsi dari Kekaisaran Romawi.
ketika Romawi pagan berubah menjadi Nasrani, Syria masuk ke dalam kekuasaan Romawi Timur. Romawi Timur atau yang juga dikenal dengan nama Bizantium berpusat di Konstantinopel, sebuah kota di tepian selat Bosporus. Kekuasaan Bizantium membentang dari daratan Eropa Timur, Asia Minor, Mediterania, dan Afrika Utara. Bizantium adalah kekuatan tangguh yang pada masa keemasannya hanya bisa ditandingi oleh Persia. Di antara kedua kekuatan besar tersebut, Jazirah Arab tak ubahnya selingan kecil yang tidak menarik bagi Bizantium ataupun Persia. Tidak ada bangsa yang berminat melakukan ekspedisi militer ke dataran gurun dan tandus yang dihuni oleh suku-suku Badui nomaden. Namun, hamparan pasir nan tandus itu menghadirkan kejutan di abad ke-7 Masehi. Suku-suku Badui nomaden yang tidak masuk hitungan dalam kancah internasional itu tiba-tiba saja menantang dua imperium sekaligus, Bizantium dan Persia. Tahun ke-13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memulai kampanye militernya keluar Jazirah Arab. Serangkaian kampanye militer di Persia berjalan mulus. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil mengiris bagian barat kekuasaan Persia. Ekspedisi militer yang dipimpin Khalid bin Walid menciptakan teritori pemisah yang cukup dalam antara Syria dan Persia. Mulusnya ekspedisi militer di Persia ternyata berbanding terbalik untuk Syria. Pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Said tertahan dan bahkan harus mundur dari gerbang Damaskus. Melihat situasi pasukannya di Syria yang tertahan, Khalifah Abu Bakar mengirimkan 4 kontingen tambahan. Gelombang kedua pasukan Muslim yang diberangkatkan oleh Khalifah Abu Bakar dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasanah. Sementara itu, kontingen pasukan Muslim mulai terlibat dalam pertempuran skala kecil. Yazid bin Abu Sufyan mengirimkan Abu Umamah dengan sejumlah personel untuk menyerang konsentrasi pasukan Bizantium yang berada di Al-Arabah. Abu Umamah menjalankan tugasnya dengan baik. Konsentrasi pasukan di Al-Arabah berhasil disingkirkan. Di Al-Baqa, kontingen yang dipimpin Abu Ubaidah terlibat pertempuran yang berakhir dengan tawaran damai dari penduduk setempat. Bizantium sebenarnya terkejut dengan keberhasilan pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Said mencapai gerbang Damaskus. Mereka segera merespon dengan mempersiapkan pasukan hingga ratusan ribu personil. Kaisar Heraklius mengirimkan beberapa kontingen untuk menghadapi pasukan Muslim yang telah memasuki Syria. Tazarik, saudara kandung Heraklius, memimpin hingga 90.000 pasukan untuk menghadapi Amr bin As. Jaraja bin Tuzra memimpin 60.000 pasukan untuk menghadapi Yazid bin Abu Sufyan. Heraklius juga mengirimkan Ad-Durakis untuk menghadapi Syurahbil bin Hasanah. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah akan menghadapi pasukan Bizantium yang dipimpin Al-Fiqar. Ratusan ribu pasukan Bizantium telah bersiap menghadapi pasukan Muslim yang jumlahnya berkisar 21.000 personil. Pasukan Muslim hanya memiliki 6.000 personil cadangan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan berkonsentrasi di perbatasan Syria. Mendapatkan laporan besarnya jumlah pasukan Bizantium, Khalifah Abu Bakar memerintahkan semua kontingen pasukan Muslim menggabungkan diri. Heraklius pun mengantisipasi dengan cara yang sama. Semua kontingen pasukannya bergabung pada sebuah tempat lapang di tepian Sungai Yarmouk. Para panglima perang pasukan Muslim kemudian meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengirimkan pasukan tambahan. Khalifah Abu Bakar pun mengambil keputusan penting, memerintahkan Khalid bin Walid meninggalkan Irak menuju Yarmouk. Begitu perintah itu sampai, Khalid bin Walid menunjuk Al-Musanna bin Harithah sebagai penggantinya di Irak. Dengan membawa sekitar 950 personel, Khalid bin Walid bergerak dengan cepat menuju Yarmouk. Sebagaimana perintah dari Khalifah Abu Bakar, sesampainya di Yarmouk, Khalid bin Walid akan menjadi panglima tertinggi semua kontingen pasukan Muslim. Setelah menunjuk Al-Musanna bin Harithah sebagai penggantinya di Al-Hira, Khalid bin Walid bertolak menuju Syria dengan membawa 950-an pasukan. Dalam situasi yang genting ini, Khalid bin Walid memutuskan menempuh rute yang tidak biasa. Rafi' bin Umairah menjadi penunjuk jalan rute panjang antara Al-Hira hingga Syria. Kontingen dari Al-Hira itu melewati medan berat As-Samawah, padang pasir kering kerontang tanpa air dan bebatuan. Selepas dari As-Samawah, mereka sampai Quraqir,
sebuah lembah yang dimiliki oleh Bani Kalb. Perjalanan kontingen tersebut berlanjut melalui rute-rute berat namun lebih cepat ke arah Syria. Mereka sampai di Suwa setelah menempuh 5 hari perjalanan. Suwa adalah sebuah oasis dengan air yang melimpah. Khalid bin Walid beserta pasukannya memasuki Syria melalui sebuah kota tua bernama Tadmur. Perjalanan kontingen pasukan muslim dari Al-Hira itu kemudian sampai di Azra, wilayah kekuasaan Bani Ghazan. Kontak militer dengan Bani Ghazan tidak terhindarkan, namun Khalid bin Walid dan pasukannya berhasil mengatasi masalah tersebut. Setelah menempuh perjalanan selama 18 hari, Khalid bin Walid dan kontingennya hampir mencapai kota Busra, gerbang pertama Syria. Kota tua ini pun berhasil dikuasai setelah terjadi pertempuran yang berakhir dengan perdamaian. Para penduduk Busra menyerahkan kota mereka kepada Khalid bin Walid. Kota Busra menjadi wilayah Syria pertama yang jatuh ke tangan kaum muslim. Khalid bin Walid berhasil membuka jalan untuk menggabungkan pasukan-pasukan muslim lainnya. Pasukan gabungan tersebut langsung terlibat pertempuran dengan pasukan Bizantium di Ajnadain. Kemenangan berdarah-darah di Ajnadain berhasil diperoleh pasukan muslim pada 30 Juli 634 Masehi. Serangkaian kampanye militer yang dipimpin Khalid bin Walid kemudian mengarah ke kota metropolitan Syria, Damaskus. Damaskus tidak mudah dijatuhkan, rentetan pertempuran harus dilalui pasukan muslim. Februari 635 Masehi, di Marja Sufar yang terletak 32 km di selatan Damaskus, terjadi kontak militer yang berhasil melapangkan jalan pasukan muslim menuju Damaskus. Pasukan muslim mengepung metropolitan Syria tersebut hingga 6 bulan lamanya. Pengepungan melelahkan itu berakhir pada bulan September ketika sisa-sisa pasukan Bizantium mundur dari Damaskus. Metropolitan Syria itu jatuh, pasukan muslim menguasai Damaskus yang menurut beberapa ahli sejarah merupakan kota tertua di dunia. Jatuhnya Damaskus membuat Heraklius mengeluarkan semua potensi yang dimiliki Syria. Ratusan ribu pasukan Bizantium berkonsentrasi di Al-Waqtusa, sebuah lembah di tepian sungai Yarmouk. Heraklius menunjuk saudara kandungnya, yaitu Theodorus Tritius atau Tazarik dalam sebutan Arab, sebagai panglima tertinggi pasukan Bizantium. Konsentrasi pasukan Bizantium direspon Khalid bin Walid dengan menyatukan semua unit pasukan muslim. Seluruh pasukan dilarang keras berselisih satu sama lainnya. Sampai beberapa bulan berikutnya, kontak senjata antar pasukan muslim dan Bizantium hanya terjadi dalam skala kecil. Hingga kemudian pada musim panas bulan Agustus 636 Masehi, perang yang akan menentukan masa depan Syria sudah di depan mata. Di tengah teriknya udara Syria, pasukan muslim mendekat ke Al-Waqtusa, sebuah lembah di tepian sungai Yarmouk. Khalid bin Walid menyadari kekuatan besar di hadapannya. Karena itu, beliau memanggil semua pasukan cadangan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan muslim yang berkonsentrasi di tepian sungai Yarmouk itu mencapai hingga 40.000 personil, konsentrasi pasukan Arab terbesar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun, kekuatan itu masih jauh di bawah pasukan Bizantium. Mereka terdiri dari 80.000 pasukan kavaleri dan 80.000 infanteri. Dan masih terdapat 80.000 pasukan yang diikat dengan rantai agar tidak lari dari medan pertempuran. Perang besar pun semakin mendekat. Pasukan Bizantium, sisa dari Imperium tua, akan menghadapi suku-suku Badui Arabia yang sedang merintis imperiumnya. Ada hal yang menarik dalam perang Yarmouk, yaitu tampilnya Abu Sufyan sebagai penasihat sekaligus motivator pasukan muslim. Dengan penuh semangat, Abu Sufyan terus memotivasi pasukan muslim dalam upayanya menguasai daratan Syria. Di masa Nabi Muhammad masih hidup, Abu Sufyan adalah pemimpin utama pengepungan Madinah yang dikenal sebagai Perang Khandaq. Begitu halnya dengan Ikrimah bin Abu Jahal, salah satu perwira penting dalam kontingen pasukan muslim di Syria. Ikrimah bin Abu Jahal adalah putra dari Abu Jahal, pemimpin pasukan Quraisy Mekah yang tewas dalam Perang Badar. Kini, mereka yang dahulu memusuhi Nabi Muhammad, seperti juga Khalid bin Walid sendiri, bahu-membahu bersatu dalam pasukan muslim di luar Jazirah Arab. Sementara itu, teriknya suhu udara di sekitar sungai Yarmouk semakin memanas seiring kesibukan para panglima menentukan strategi tempur. Unit pasukan Bizantium dari klan Ghazani ditempatkan pada sayap kanan. Bersama dengan pasukan Bizantium lainnya, mereka membangun kamp, tenda-tenda perkemahan dengan pertahanan yang tangguh di sebelah utara Wadi Al-Ruqad.
Mereka bersiap di sebuah dataran dekat Sungai Yarmouk dan berjarak 2 km dengan jurang Wadi Al-Alan. Grigori dipercaya sebagai panglima yang memimpin sayap kanan. Sedangkan sayap kiri ditempatkan pada lembah Yarmouk dengan pertahanan memanjang hingga 13 km untuk menutup seluruh lembah. Sayap kiri pasukan Bizantium dipercayakan kepada Konatir. Pada jantung pasukan, Dairjan memegang komando dengan tambahan pasukan Armenia yang dikirim oleh Bahan. Pasukan Bizantium berada dalam posisi menghadap ke arah timur. Bizantium memiliki unit kavaleri berat Chataprats, yaitu prajurit dengan baju zirah. Setiap sayap pasukan Bizantium memiliki unit Chataprat secara merata. Mereka dipersenjatai pedang panjang Spatyon. Selain Chataprat, Bizantium juga memiliki unit infanteri Skoutatoi, jenis infanteri dengan persenjataan dan keahlian di atas infanteri reguler. Sedangkan unit infanteri reguler dipersenjatai dengan pedang, tombak yang lebih pendek, dan menggunakan baju besi. Pasukan Bizantium dilengkapi dengan unit pemanah, baik pada kavaleri maupun infanteri. Formasi tempur yang digunakan pasukan Bizantium adalah Greco-Roman Testudo. Formasi ini tersusun dari setiap 20 prajurit dengan perisai terangkat tinggi, sehingga saling melindungi antara satu dengan lainnya. Melihat keunggulan kuantitas Bizantium, Khalid bin Walid mengerahkan semua pasukan yang ada di Syria, meskipun harus meninggalkan daerah pendudukan. Sayap sebelah kanan dipimpin oleh Amr bin As dengan dibantu oleh Syurahbil bin Hasanah. Jantung pasukan dipimpin oleh Abu Ubaidah. Dan sayap kiri dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan. Untuk memudahkan dan mempercepat garis komando, Khalid bin Walid membuat regu di dalam pasukan Muslim yang setiapnya berisi 1.000 personel. Masing-masing regu ini memiliki seorang pemimpin. Struktur infanteri pasukan Muslim menggunakan formasi tabi'ah, sebuah teknik bertempur yang rapat dan defensif. Khalid bin Walid juga menempatkan setiap unit kavaleri di belakang pasukan sayap sebagai cadangan untuk melakukan serangan balik. Pasukan Muslim dilengkapi dengan pelindung kepala yang melindungi bagian wajah, leher, dan pipi. Penggunaan baju besi pada pasukan Muslim lebih banyak oleh infanteri. Sebagian besar kavaleri tidak menggunakan baju besi untuk mobilitas dan manuver dari atas kuda. Dari sisi persenjataan, pasukan infanteri lebih banyak menggunakan pedang pendek dan tombak yang panjangnya 2,5 meter. Unit kavaleri menggunakan tombak yang panjangnya mencapai 5,5 meter. Pasukan infanteri dilengkapi dengan resimen pemanah yang diberi kebebasan dalam bergerak. Berbeda dengan resimen kavaleri pemanah yang harus bergerak rapi sesuai koordinasi. Sebagai panglima tertinggi, Khalid bin Walid membutuhkan informasi tentang kekuatan dan pergerakan musuh sehingga menunjuk Khobat bin Asyam sebagai kepala intelijen. Pada bagian perbekalan, Abdullah bin Mas'ud menjadi penanggung jawab utama dengan tugas pentingnya menjaga ketersediaan logistik bagi pasukan Muslim. Pada hari pertama pertempuran, upaya negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak. Yazid bin Abu Sufyan beserta Abu Ubaidah dengan ditemani oleh Diror bin Al-Azur, Harits ibnu Hisham, dan Abu Jandal bin Suhail melakukan negosiasi dengan Tazarik. Negosiasi tersebut berakhir dengan jalan buntu. Sedangkan salah satu perwira tinggi Bizantium lainnya, Bahan, melakukan negosiasi dengan Khalid bin Walid. Negosiasi itu pun juga berakhir dengan kebuntuan. Dan akhir dari kebuntuan negosiasi adalah pecahnya perang terbuka. Khalid bin Walid mengerahkan seluruh pasukannya di Syria, termasuk mengosongkan daerah pendudukan. Kekaisaran Bizantium merespon dengan konsentrasi seluruh pasukannya. Mereka belum pernah mengonsentrasikan pasukan dalam jumlah besar untuk pertempuran yang menentukan. Hal ini berpengaruh terhadap suplai logistik pasukan Bizantium. Akibatnya, persiapan mereka di Yarmouk tersendat-sendat. Di medan pertempuran, kedua pasukan membentuk 4 kolom formasi tempur. Bizantium mengerahkan 4 kolom dengan kavaleri di belakang infanterinya, sedangkan pasukan Muslim menempatkan 3 kavaleri di belakang infanterinya, serta 1 kolom kavaleri cadangan. Hari pertama pertempuran, dua pasukan berhadapan-hadapan dalam jarak 1 km. Syria, 15 Agustus 636 Masehi. Perang diawali dengan duel beberapa perwira. Khalid bin Walid memerintahkan kepada Amr bin As dan Ikrimah bin Abu Jahal beserta perwira lainnya untuk melakukan duel dengan perwira Bizantium. 2
duel antar perwira memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Kekalahan seorang perwira akan berpengaruh pada kemerosotan moral tempur pasukannya. Menjelang tengah hari, Bizantium telah kehilangan beberapa perwiranya dalam perang tanding. Bahan selanjutnya mengambil keputusan menyerang pasukan Muslim dengan sepertiga infanterinya. Dia mencoba menguji ketahanan pasukan Muslim dan mencari titik lemahnya. Di titik lainnya, Jaraja atau George dalam nama Latin, salah satu panglima perang Bizantium yang sudah bersiap dengan pasukannya, tiba-tiba maju dari barisan dan meminta bertemu Khalid bin Walid. Panglima tertinggi pasukan Muslim memenuhi permintaan Jaraja. Terjadi pembicaraan empat mata di antara dua pasukan yang sudah siap bertempur. Dalam pembicaraan di tengah teriknya medan Yarmouk, Jaraja bertanya kepada Khalid, "Apakah Allah menurunkan sebuah pedang kepada nabi kalian? Dan kemudian pedang tersebut diberikan kepadamu, sehingga setiap kali terhunus kepada musuhmu, mereka pasti kalah?" Khalid bin Walid hanya menjawab singkat, "Tidak." Tidak puas dengan jawaban yang singkat, Jaraja bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa dijuluki pedang Allah?" Kali ini, Khalid menjawab dengan penjelasan, "Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Nabi menyeru kami, tetapi kami malah menjauhinya. Kemudian sebagian dari kami membenarkannya, dan sebagian mengingkarinya. Aku termasuk orang yang awalnya mengingkarinya, hingga Allah kemudian membuka hati kami. Ketika aku bersyahadat di depan Nabi, beliau menyampaikan bahwa aku adalah pedang Allah yang terhunus terhadap kaum musyrikin. Sejak itulah aku disebut pedang Allah." Jaraja meneruskan pertanyaan tentang Islam. Khalid bin Walid menjawab dengan bijak. Hingga akhirnya Jaraja meminta kepada Khalid bin Walid agar dijadikan pengikut ajaran Nabi Muhammad. Khalid bin Walid membawa Jaraja ke tendanya, memberikan satu bejana air untuk bersuci, dan mengajaknya sholat 2 rakaat. Pasukan Bizantium yang melihat Jaraja berbalik segera menyerbu ke arah pasukan Muslim. Perwira-perwira Bizantium mengira berbaliknya Jaraja adalah tanda untuk memulai penyerbuan. Mereka tidak mengetahui bahwa panglima mereka telah bergabung dengan musuhnya. Serangan itu berhasil memaksa pasukan Muslim mundur dari posisinya. Namun, unit pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisham bisa segera mengendalikan keadaan. Dalam serangan tersebut, Jarajah yang turun ke medan pertempuran gugur, mati syahid. Jarajah yang berbalik mendukung pasukan Muslim syahid ketika bersama Khalid bin Walid mencoba menghalau pasukan Bizantium yang menerobos di sela-sela pasukan Muslim. Pertempuran di hari pertama itu selesai ketika matahari mulai tenggelam. Dua pasukan kembali ke barak masing-masing. Memasuki hari kedua pertempuran, Bizantium mempersiapkan kejutan. Dua kolom pasukan pusat Bizantium berjalan senyap mendekati barak pasukan Muslim. Namun, Khalid bin Walid sudah mengantisipasi kejutan semacam itu. Sebuah unit pasukan yang cukup kuat ditempatkan jauh di garis depan. Alarm bahaya di garis depan memaksa pertempuran hari kedua mulai berkecamuk dalam keremangan dini hari. Ketika hari mulai terang, pertempuran telah berlangsung dengan sengitnya. Di bagian pusat, pertempuran terjadi secara seimbang. Pasukan sayap kiri Bizantium yang dipimpin Qanatir berhasil memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan dan menekan sayap kanan pasukan Muslim yang dipimpin Amr bin As. Posisi sayap kanan pasukan Muslim yang mulai bergerak mundur membuat Amr bin As memerintah unit kavalerinya memberikan serangan balik. Serangan mendadak unit kavaleri berhasil membuat pasukan Bizantium bergeser mundur. Namun, keunggulan jumlah membuat pasukan Bizantium kembali bergeser maju. Khalid yang melihat situasi mengkhawatirkan itu, segera memerintahkan kavaleri pengawal menyerang ke sayap kiri bagian utara Bizantium. Barisan infanteri sayap kiri Muslim mendesak Bizantium dari arah depan. Sedangkan Khalid memimpin kavaleri cadangan menyerang bagian selatan sayap kiri Bizantium. Serangan dari 3 arah tersebut berhasil membuat pasukan Amr bin As kembali ke posisinya semula. Sementara itu, sayap kiri pasukan Muslim berjibaku melawan formasi tempur Testudo Greco-Roman yang diperagakan pasukan Bizantium. Kalah dalam jumlah dan persenjataan, pasukan yang dipimpin Yazid bin Abu Sufyan mulai tergeser mundur oleh pasukan yang dipimpin Gregory. Khalid yang melihat pasukan sayap kiri babak belur segera memberikan bantuan. Dharar bin Al-Ashwar dengan pasukan infanteri diperintahkannya menyerang bagian tengah kiri yang dipimpin Dairjan. Serangan dari Dharar bin Al-Ashwar berhasil memecah konsentrasi pasukan Bizantium. Khalid bersama kavalerinya menyerang bagian samping formasi Testudo Greco-Roman. Serangan dari depan dan samping berhasil merusak formasi tempur Testudo. Mereka segera bergerak mundur.
namun sangat lambat karena taktik Testudo tidak efektif dalam mobilitas cepat. Akibatnya, pasukan sayap kanan Bizantium menderita korban jiwa yang sangat banyak. Kerugian besar lainnya yang dialami oleh pasukan Bizantium adalah tewasnya salah satu perwira penting mereka, Dairjan. Menjelang matahari terbenam, pertempuran mulai terhenti. Strategi bahan yang gagal, serta kematian Dairjan sudah cukup menurunkan moral pasukan Bizantium. Dan bagi pasukan Muslim, keberhasilan mereka membalikkan keadaan setelah nyaris babak belur, meningkatkan moral tempur untuk hari berikutnya. Menjelang akhir dari perang hari kedua, pasukan sayap kiri yang nyaris babak belur berhasil membalikkan keadaan dengan bantuan kavaleri pengawal. Terlalu banyak korban jiwa yang diderita pasukan Bizantium, bukan hanya kerugian di pasukan reguler, mereka juga kehilangan salah satu panglimanya, Dairjan. Hasil akhir dari perang hari kedua tersebut memberikan pukulan yang telak, demoralisasi melanda pasukan kekaisaran Bizantium. Memasuki hari ketiga, Bahan sangat terganggu dengan kegagalannya pada hari kedua. Tewasnya Dairjan menambah kerisauannya tentang pertempuran di ambang hari ketiga. Bahan mengubah strategi ofensifnya, pasukannya dipimpin Qanatir menyerang sayap kanan pasukan Muslim. Serangan tersebut didukung oleh mobilitas kavaleri yang lebih agresif karena posisi sayap kanan pasukan Muslim relatif terbuka. Pelan-pelan posisi pasukan Muslim mulai bergeser mundur. Tekanan berat dialami pasukan Muslim karena sulitnya menembus formasi Testudo Greco-Roman dengan dukungan kavaleri. Khalid menyadari bahwa hari ini Bizantium berusaha menghancurkan sayap kanan pasukan Muslim. Dengan membawa kavaleri cadangan, Khalid menyerang pasukan Qanatir di bagian tengah kiri. Sedangkan unit kavaleri pengawal diperintahkannya menerobos ke sayap kiri Bizantium. Pertempuran hari ketiga itu segera berubah menjadi pertumpahan darah. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang jauh meningkat dibandingkan hari pertama dan kedua. Formasi Testudo Greco-Roman yang tidak tertembus itu mulai goyah ketika matahari telah condong ke barat. Unit-unit kavaleri pasukan Muslim menerjang perisai-perisai pasukan Bizantium sehingga membelah formasi Testudo. Pasukan Muslim yang pada pagi hari kehilangan posisi di garis depan, kini mulai mendapatkan posisinya semula. Menjelang matahari terbenam, kedua pasukan mulai mengendorkan serangan. Tensi pertempuran hari ketiga itu telah menghasilkan korban berkali-kali lipat dari 2 hari sebelumnya. Di hari keempat, Bizantium masih memegang inisiatif serangan dan akan menghasilkan pertempuran yang lebih brutal. Bahan bertahan dengan strategi hari sebelumnya. Pasukannya dipimpin Qanatir dengan bantuan pasukan Jabalah menyerang sayap kanan dan tengah pasukan Muslim. Seperti hari sebelumnya, pasukan Muslim kembali mendapatkan tekanan berat dan tergeser mundur. Khalid yang mendapati terulangnya hari sebelumnya mengantisipasi dengan cara berbeda. Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah diperintahkan menyerang pasukan Bizantium dari front masing-masing. Strategi ini dipergunakan Khalid untuk mencegah serangan besar-besaran secara luas dan menghambat gerak maju semua front pasukan Bizantium. Khalid kembali memberikan bantuan ke sayap kanan pasukannya. Kavaleri pengawal dibagi menjadi 2 dan menyerang bagian tengah Greco-Roman, sedangkan pasukan infanteri menyerang bagian depan. Serangan bercabang 3 ini berhasil membuat pasukan Muslim sayap kanan memajukan posisinya. Sementara itu, ketika hari mulai sore, situasi sayap kiri pasukan Muslim mulai dilanda petaka ketika pasukan kavaleri pemanah Bizantium mulai turun ke medan pertempuran. Ribuan anak panah menghujani pasukan Muslim. Banyak di antara pasukan Muslim yang kehilangan penglihatannya akibat hujan anak panah yang konstan menyerang mereka. Abu Sufyan yang berada di tengah-tengah pasukan Muslim tidak luput dari serangan anak panah. Setelah kehilangan sebelah matanya pada perang Taif, kini Abu Sufyan kembali kehilangan sebelah matanya. Hujan ribuan anak panah itu memaksa pasukan Muslim bergerak mundur. Dukungan kavaleri pemanah sepertinya akan menghabisi sayap kiri yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah. Namun, gerak maju mereka berhasil ditahan oleh kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. 400 pasukan kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal sekuat tenaga menahan gerak maju ribuan pasukan dalam formasi Testudo yang didukung kavaleri pemanah. Upaya Ikrimah dan pasukannya tidak sia-sia. Di belakang mereka, pasukannya dipimpin Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah berhasil melakukan reorganisasi. Mereka kembali ke pertempuran membantu kavaleri Ikrimah. Pertempuran brutal melanda sayap kiri pasukan Muslim. Hampir seluruh pasukan kavaleri Ikrimah gugur atau terluka parah.
Ketika pertempuran hari keempat di Ambang selesai, pasukan Muslim berhasil melancarkan serangan balik dan memaksa mundur pasukan Bizantium. Di sayap kanan, Khalid bin Walid bersama Amr bin As berhasil memberikan tekanan berat kepada pasukan Bizantium. Panatir dan Jabalah harus kehilangan ribuan pasukannya. Pertempuran hari keempat itu telah menaikkan tensi pasukan Muslim. Ikrimah bin Abu Jahal menderita luka permanen yang sangat parah. Malam harinya, Ikrimah bin Abu Jahal tutup usia. Sementara itu, di barak pasukan Bizantium, Bahan semakin risau dengan tingginya jumlah korban jiwa pasukannya. Begitu halnya dengan sisa pasukannya, meskipun masih unggul dalam jumlah, namun moral bertempurnya semakin merosot. Berada dalam tekanan yang berat, Bahan akan mengambil keputusan penting pada hari kelima pertempuran. Ketika tepian sungai Yarmuk masih bersimbah darah, datanglah pembawa berita dari Madinah menemui Khalid bin Walid. Mahmiyah bin Zamin membawa surat kepada Khalid yang memberitahukan wafatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Dalam surat yang dibawa Mahmiyah juga terdapat instruksi pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penggantinya. Dokumentasi sejarah tidak menyebut dengan pasti hari datangnya berita dari Madinah tersebut. Beberapa sumber sejarah hanya menyebutkan dalam situasi Yarmuk yang genting. Memperhitungkan kondisi medan pertempuran yang semakin meningkat tensinya, Khalid bin Walid hanya menyampaikan tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar dan pengangkatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentang pergantian panglima tertinggi, Khalid bin Walid hanya menyampaikan kepada Abu Ubaidah. Mereka bersepakat bahwa pergantian panglima tertinggi akan dilakukan setelah Perang Yarmuk selesai. Dan Perang Yarmuk memasuki hari kelima. Seorang utusan dari pasukan Bizantium datang ke barak pasukan Muslim. Utusan tersebut menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan tawaran gencatan senjata untuk beberapa hari. Tawaran gencatan senjata itu ditolak oleh Khalid bin Walid. Pasukan Muslim telah diambang kemenangan. Sebagai panglima perang, Bahan menyadari bahwa pasukan yang mengalami demoralisasi tidak akan memenangkan pertempuran. Karena itulah, dia membutuhkan beberapa hari untuk mereorganisasi pasukannya. Pertempuran hari kelima berlangsung tanpa manuver-manuver ofensif dari pasukan Bizantium. Khalid bin Walid sendiri lebih banyak mengulur waktu untuk pertempuran penentuan di hari ke-6. Di malam harinya, Khalid bin Walid mulai menyusun strateginya. Seluruh kavaleri dijadikan satu pasukan. Kavaleri pengawal dengan mobilitas tinggi akan menjadi inti pasukan. 8.000 pasukan kavaleri berhasil direorganisasi. Esok harinya, Khalid bin Walid akan mengambil inisiatif serangan. Bukan hanya serangan mematikan, Khalid bin Walid juga akan memotong jalur pelarian pasukan Bizantium. Di bagian barat medan pertempuran terdapat sebuah ngarai yang bernama Wadi Uraqat. Lembah ngarai Wadi Uraqat memiliki jurang terjal dan terdapat beberapa lorong yang bisa dipakai melarikan diri. Namun, posisi paling penting adalah jembatan Ain al-Dakar, pintu masuk ke lorong-lorong pelarian. Malam itu, Khalid bin Walid mengirimkan 500 kavaleri yang dipimpin Doror untuk menguasai Ain al-Dakar. Jembatan yang hanya dijaga oleh beberapa prajurit itu berhasil dikuasai dengan mudah oleh pasukan Doror. Sedangkan Wadi al-Yarmuk di selatan dan Wadi al-Allah di timur memiliki jurang-jurang terjal yang tidak mungkin dilalui pasukan-pasukan Bizantium. Pagi hari, 20 Agustus 636 Masehi, hari terakhir pertempuran di Yarmuk yang akan menentukan masa depan Syria. Khalid bin Walid akan melakukan strategi sederhana namun sangat berani dengan membawa seluruh kavalerinya. Khalid bin Walid akan menghabisi seluruh kavaleri Bizantium. Pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan, dimulai dengan serangan di semua front Bizantium. Perang terakhir ini mempertontonkan duel kavaleri melawan kavaleri dan infanteri melawan infanteri. Khalid memulai dengan serangan ke sisi kiri. Kavaleri sayap kanan dan pasukan Muslim sayap kanan kemudian masuk dan menyerang dari garis depan. Serangan dari dua arah ini berhasil memecah kavaleri Bizantium yang unggul dalam jumlah. Penderitaan kavaleri Bizantium terus bertambah. Kavaleri pasukan Muslim lainnya menyerang dari garis belakang. Bahan kemudian bertindak cepat mereorganisasi kavalerinya. Tapi terlambat, Khalid beserta kavalerinya tidak memberi angin dan terus mendesak. Kehilangan formasi tempur, terdesak, dan tanpa kepemimpinan, kavaleri Bizantium mundur ke utara. Kini, pasukan infanteri Bizantium tanpa pengawalan kavaleri
Khalid bin Walid menyerang garis belakang infanteri Bizantium. Kehancuran membayangi seluruh unit pasukan Bizantium. Upaya mundur besar-besaran pun dimulai. Satu-satunya rute aman untuk melarikan diri adalah Ain al-Dakar. Namun, pasukan yang mundur dari Yarmouk itu tidak menduga ada 500 kavaleri yang telah menunggu. Jembatan Ain al-Dakar menjadi petaka bagi pasukan Bizantium yang mencoba melarikan diri. Mereka semua terkepung dari semua sisi. Khalid bin Walid memberikan perintah tidak ada tawanan. Tazarik, panglima tertinggi pasukan Bizantium, tidak selamat dari medan Yarmouk. Bersama puluhan ribu pasukannya, ia meregang nyawa di tangan pasukan Muslim dalam upayanya mundur ke arah utara. Khalid terus memberikan perintah mengejar semua pelarian pasukan Bizantium. Pengejaran berlangsung hingga ke Damaskus, metropolitan Syria itu untuk kedua kalinya dikuasai oleh pasukan Muslim. Sementara itu, berita kehancuran pasukannya di medan Yarmouk akhirnya didengar oleh Heraklius yang berada di Antioch. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Syria dan pulang ke Konstantinopel. Sejarah mencatat, pasukan Bizantium kehilangan antara 70.000 hingga 120.000 pasukannya. Di pihak pasukan Muslim, tercatat menderita 4.000 korban jiwa. Seiring selesainya perang di Yarmouk, maka Khalid bin Walid memberikan posisi panglima tertinggi kepada Abu Ubaidah sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Keberhasilan pasukan Muslim di Yarmouk telah melapangkan jalan untuk pembebasan seluruh Timur Tengah.